DPRD Maluku bahas polemik RUU Pesantren dan Keagamaan. DPRD Maluku secara cepat menyikapi adanya penolakan dari Persatuan Gereja Indonesia atas rencana dimasukkannya pendidikan sekolah minggu dan katekisasi dalam penyusunan Undang-Undang Pesantren dan Keagamaan. Ketua DPRD Maluku bersama anggota Komisi D DPRD Maluku beserta ketua-ketua fraksi melaksanakan rapat bersama dengan sejumlah pimpinan gereja di Maluku, membahas dan mendengarkan masukan terkait rancangan undang-undang tentang pesantren dan pendidikan keagamaan, khususnya pasal 69 dan 70 yang mendapat keberatan dari Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Edwin Adiran Huai, Ketua DPRD Maluku, saya mengikuti rapat bersama kepada DMS Media Group menjelaskan rencana memasukkan sekolah minggu dan katekisasi dalam Undang-Undang Pesantren dan Keagamaan harus kembali dikaji secara mendalam. Menurutnya, pendidikan sekolah minggu dan katekisasi yang juga hendak diatur dalam rancangan undang-undang ini sesungguhnya adalah proses interaksi edukatif yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia, yang merupakan pendidikan non-formal dan masuk dalam kategori pelayanan ibadah bagi anak-anak dan remaja. Dan kami menganggap bahwa RUU tentang pesantren dan pendidikan keagamaan ini tentu para penggagasnya belum menyelami secara lebih komprehensif apa yang dimaksudkan sebagai sekolah minggu dan apa yang dimaksudkan sebagai katekisasi dalam agama Kristen. Dan oleh karena itu kemudian diseolah-olahkan itu sebagai pendidikan formal sama seperti pendidikan yang lain. Di satu sisi yang lain kami mendukung penuh agar supaya RUU berkaitan dengan pesantren ini disahkan. Karena memang kami mendukung untuk pesantren ini dalam konteks kepentingan agar supaya sekolah-sekolah pesantren ini menjadi tanggung jawab negara, itu kami dukung penuh. Seperti diketahui dalam pasal 69 ayat 1 rancangan Undang-Undang Pesantren dan Keagamaan disebutkan bahwa sekolah minggu dan katekisasi termasuk jalur pendidikan non-formal agama Kristen. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa jumlah peserta didik pendidikan non-formal agama Kristen itu paling sedikit 15 orang. Dan dalam pasal 69 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan sekolah minggu harus mendapat izin dari pemerintah kabupaten kota. Hal ini memunculkan petisi yang menolak oleh PGI atas pengaturan pendidikan non-formal agama Kristen dalam rancangan undang-undang tersebut. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia telah menyatakan sikap. Dalam pernyataan, PGI menilai penyusunan rancangan undang-undang pesantren dan pendidikan keagamaan adalah kecenderungan membirokrasikan pendidikan non-formal khususnya bagi pelayanan anak-anak dan remaja yang sudah dilakukan sejak lama oleh gereja-gereja di Indonesia. PGI menyatakan mendukung rancangan undang-undang pesantren dan pendidikan keagamaan ini menjadi undang-undang sejauh hanya mengatur kepentingan pendidikan formal dan tidak memasukkan pengaturan model pelayanan pendidikan non-formal gereja-gereja di Indonesia seperti pelayanan kategorial anak dan remaja menjadi bagian dari rancangan undang-undang tersebut.